Baik kakak semuanya, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi kakak. Baik, melanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini, kita lanjut masih pada modul 2.1. Kelanjutannya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan pada pertemuan kali ini. Yang dimana pada kesempatan kali ini hampir mirip dengan pertemuan yang kemarin, kita akan berdiskusi dalam kelompok dan kemudian nanti akan melaksanakan presentasi seperti itu. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk doa saya minta Kak Debi untuk bantu pimpin doa untuk pagi hari ini ya. Silakan Kak Debi. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Debi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik kakak semuanya, seperti yang saya sampaikan, saya ingin share screen dulu. Mungkin beberapa rekan-rekan masih ada yang berkesibukan, kita maklumi sebentar, kita akan join kembali ya. Oke kakak, seperti biasa kesepakatan kelas kita, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, menggunakan fitur raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis hal yang wajar. Nah itu kesepakatan yang sudah kita laksanakan secara terus-menerus dan semoga kita bisa taat pada kesepakatan tersebut. Dan kemudian pada pertemuan modul 2.1 yang ketiga, kita akan kembali membahas tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pembelajaran pertama dan kedua kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan juga kemarin kita juga mempelajari tentang penyajian tugas gerak. Nah, untuk waktu pertemuan kita hari ini, kita akan laksanakan selama kurang lebih 2 jam pelajaran atau 2 jam ya. Baik, selanjutnya adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu pertama, peserta akan saling berbagi dan belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta. Dari hasil berdiskusi dengan kelompok, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, adapun agenda kita, yang pertama itu adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua adalah berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga adalah terakhir, seperti biasa, kita di akhir pasti akan melaksanakan suatu refleksi. Nah, saya minta review singkatnya dulu untuk kegiatan kita yang sudah dilaksanakan dari pertemuan kemarin. Dan pertama dan yang kedua, mungkin ada yang bisa menuliskan di kolom chat, silakan. Atau mau langsung menyampaikan juga bisa. Nah, review singkat saja ya, kurang lebih kita laksanakan ini 1 atau 2 orang yang mau dipersilakan menyampaikan langsung atau bisa juga menuliskan langsung di kolom komen, kolom chat. Silakan Kak. Kita review singkat dulu.
Baik, ada yang naik raise hand. Silakan Kak Dwi Dano. Silakan menyampaikan. Baik, selamat pagi Kakak Pasil, teman-teman semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan Pagi, sehat ya. dan apa yang menjadi tujuan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin dia akan mereview materi singkat yang sudah kita laksanakan pada hari sebelumnya, yaitu bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa memfasilitasi terhadap pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari guna mencapai tujuan atau capaian peserta didik yang lebih baik. Ya, itu saja dari Tiang yang bisa Tiang sampaikan. Untuk waktu Tiang persilahkan dikembalikan. Baik, terima kasih Kak Dwi Dano. Mungkin dari kakak yang lain, dari Kak Adi Bawo atau Kak Wayan, boleh berikan sedikit penyampaian terkait dengan review materi yang sudah pernah kita lakukan pada pertemuan pertama dan yang kedua kemarin. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Silakan, Kak. Ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman yang saya dapatkan selama ini, review singkat materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Banyak hal yang dapatkan terkait dengan hal-hal yang baru yang sudah diberikan juga oleh Kak Fasil dan juga teman-teman. Jadi banyak ilmu baru atau hal yang baru yang sudah saya dapatkan terkait untuk proses pembelajaran agar lebih baik ke depannya kepada peserta didik yang kita ajarkan di sekolah masing-masing. Baik, itu aja. Terima kasih untuk waktunya, yang kembalikan. Baik, terima kasih Kak Ade Bawo atas reviewnya, sudah menyampaikan review terkait dengan materi yang kemarin kita laksanakan. Nah, seperti yang disampaikan, sudah beberapa kakak bisa memahami terkait dengan keterampilan gerak dan penyajian gerak hingga mengaktivitaskan suatu pembelajaran. Baik kakak, kita lanjutkan untuk membahas pertemuan pada hari ini. Nah, pertemuan hari ini kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kita akan mencari atau menemukan bagaimana cara-cara dalam penyajian tugas gerak. Sehingga apa yang kita sajikan itu dapat memberikan suatu dampak yang efektif, juga dampak yang positif bagi proses pembelajaran di sekolah kita nantinya. Jadi kita harus saling terbuka satu sama lain dalam menyampaikan suatu referensi pada hari ini. Nah, di sini juga sudah disediakan suatu lembar kerja yang nantinya lembar kerja tersebut digunakan untuk kakak dalam menyajikan suatu tugas gerak. Nah, baik, langsung saja di sini dalam berburu referensi kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Dan yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Nah, itu kakak ya. Kurang lebih kita akan melakukan diskusi dalam kelompok selama 40 menit. Dan nanti selama 40 menit itu saya akan berikan kesempatan pada kakak-kakak semuanya untuk berdiskusi dan juga mengerjakan LK tersebut ya.
Nah, untuk LK tidak hanya dikerjakan di Word saja atau bisa juga dikerjakan dalam PowerPoint agar nantinya presentasi kakak lebih menarik atau bisa diberikan sajian di Canva juga boleh agar memberikan suatu pembaharuan tidak hanya lewat Google Docs saja tapi juga bisa menggunakan Canva ataupun PowerPoint ya. Baik kakak semuanya untuk tugasnya kira-kira sudah bisa dipahami, bisa berikan jempolnya kalau sudah, nanti kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan. Oke Kak Dwi Dano, silakan ada yang tanyakan. Izin Pak Kak Fasil niki untuk tugasnya niki yang disuruh kita untuk mencari inspirasi tentang penugasan gerak kan. Iya Kak. Niko Ya, yang Kak. belum yang paham Niko. Oke. Nah, ini seperti yang ditugaskan. Jadi setiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, nanti di lembar kerja nanti akan ada format yang diberikan. Nanti tinggal kakak isi dan juga silakan saling berbagi dalam kelompok untuk macam-macam bagian tugas gerak yang sudah pernah dilakukan atau akan direncanakan dilakukan juga boleh. Seperti itu, Kak. Oh, siap-siap Kak. Berarti mulai dari pendahuluan sampai ke apa namanya penutup ngenten nggih, berarti nggih. Ya nanti sesuaikan dengan lembar kerjanya aja, Kak. Tidak harus sepenuhnya dibuat. Ada pertanyaan lain sebelum saya bagi di kelompok? Sudah oke, sudah lengkap ya yang masuk. Tapi beberapa ada yang tidak bisa maksimal. Nanti saya akan coba bagi biar merata. Oke, tunggu sebentar. Saya coba komposisikan kelompoknya biar berbeda-beda dari sebelumnya. Ya.
Baik, jadi untuk main room adalah kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu breakout 1. Dan yang terakhir breakout 3 itu adalah breakout 2 adalah kelompok 3 ya. Oke, sekarang untuk Kak silakan menuju roomnya. Nanti saya akan bagikan link daripada oke, saya perlu bagikan itu dulu sebenarnya. Sebentar Kak. Saya bagikan dulu untuk link itu ya biar Kakak bisa mengakses dulu. Oke, silakan semua cek di kolom chat untuk LK-nya, bab kerjanya. Bisa diakses Kak? Oke, nanti buat kopian dulu ya. Make a copy, habis itu baru diedit di sana nanti. Oke, untuk main room sudah. Oke Kak, kalau sudah paham bisa berikan jempolnya. Sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Baik, terima kasih informasinya. Ayo Kak, saya akan sebar menjadi 3 kelompok. Selamat bekerja di masing-masing kelompok. Oke, jadi sudah kelompok 1 sudah terbentuk. Kelompok 1 silakan berdiskusi di kelompoknya dan disesuaikan LK-nya ya. Satu. Swastiastu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bini kelompok dia, duit kita masuk. Ini ya ada tepuk anggota. Kan nak mengganti, bukan orang mengganti ke kelompok. Mana klian muni kan kelompok. Siang ini subuh nih kelompok. Apa aja Kak Di Lestari semangatan udah dulu. Beret. Lain kelas nih yuk.
Wahyu, Ngapi Kak Adi. Kengken Punapi, kengken Punapi. Kembali Kak Wahyu udah ngetik nggih. maro mencelap nih. Baru Kak Wayan, bagaimana Pekutatan hujan? Pekutatan aman masih ada hujan. Ngalih hujan ya. Sing Ayo. iris kalah. ini Silakan acara para suhu Pekutatan- tunjukkan. Mani Pekutatan 1 jaman nggih. Ben mani Kang Wang agak telat deh. Sekitar 1 jaman nggih berarti nggih. Ceng, jek ke Pekutatan 40 menit kene Bu. Ke nakonang tanah maro ya. Akhir. Kenapa Pak Kak Wayan? Ceng, kan maro lah itu biasa nakonan. Aku ada yang pernah dengar luang. Ya, Oh, iya. Oh. Kapan nih, Kos? Dia besok. Panjang kok. Kang Wang ya lambat itu. Bojo dan kesel. terus Kak Dadi dan Kak Dwi Lestari, Kak Wayan, gaskan. Kinten aja Kak Wahyu. Nayang aja ngetik, ya nayang aja ngetik nih. Kak Wayan. Nah, Cocok nih Kak Wayan langsung dari 2 kelas nih. Mantap. sini aja nggak, sing gitu. Ngaruh mencelap aman tentang ketik gen, kita maksudnya. Apa ketik apa ketik? Weh, speaker Ya. speaker. Ya, sabar. Mana chatnya ya? Kok aku sing ngidang ngesen kene pesan adi? Aku nggak bisa ngetik kene pesan. Oh, udah. Ngeblank kayaknya itu Kak Dwi. Ngeblank. Oh, udah. Sabar. Ada Adi Bayu beberapa. Macet ya. Itu di Lestari. Nama sudah diketik, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur. Tadi bisa macet kene. Masih jelek. Aduh, mendadak kedo ibu ngedok. Langsing bang. Guru-guru. Guru yang mati
Apa kene yuk? Apa kene dek adik. Nu ngalian nih beli wayang. Nah, siap mendengar Bukan sesuatu. menunggu. Nih duitnya apa sih guys sebenarnya? Kak Wayan, Pas Eh, tuh. Ya mendagang kayak tuh Kak Du. atau gini Kak Wayan nggih. Benar. Napit yang share Siap. screen tuh niki yang tadinya niku. Baru Nggih, kengke je teknisnya dek. Baru Yang Pokok mau yang setuju, masalah pokok siap. kalian tepuk apa nih? Kalian tepuk gambar baru nih, kalian tepuk baru gambar jawab nih. sama-sama. Ya, Hintar. pas. Jadi masih Ayo kengke coba je kita mungkin. teknisnya. Ayo coba sambil lagi. Ya. Enak. Langsung boleh ketik dek. Nggih. Kak Wahyu kemarin nama nggih. Kan nomor 1 niki nggih. Ya, benar Kak Dek tadi. Nomor 1. Kak Wahyu nama lengkap. Niko di chat namanya wenten Kak. Oh ada ya. Di Mungkin. Kolom komentar. di anunya Kak, di apa namanya? Di beten gambar itu kena kelihatan namanya. Di bawah gambar. Heeh. Di bawah apa namanya pikonnya nih ke. Ya, 1. Langsung aja nih. I Gusti Ngurah Kade Wahyu Dwi Febrianto.
Lanjut 2. Kak Wayan. Iwayan Riandiko Wayan jadi. Triandika. Ya. Oke, siap. Di beten enggak ya, Dek? Di beten di nama anggota ada, Dek? Yang kayaknya kau bahan Wahyu jak di ini guru penggerak kau bahan kok. Nyerah Dan Wayan. niki yang sing nama pesu sing milu pun niki. Pindo udah mendaftar ya kepala sekolah nyerah. Kak Wayan, Ya, dados tak kene YD, yang pun sing bareng niki. asa YD kita konen. Oh. Kak Dwi, nama lengkapnya Kak Dwi. Dwi Lestari. Butuh Dwi Lestari, Dek. Oke. Tapi nanti dibikin Kak Wayu. Ya, Kak Wayu jangan pun ngedek nggih. Ora. Belum Kak adik Kak Wayan, ngalih-alih sing ketemu. Mendapatkan perhatian dari besar Dede, mendapatkan tanda. Coba anean ke tapi ini ke Kak Wayan, Kak Adi dan Kak Dwi izin nih hilang kayak. Menetapkan tanda atau prosedur. Kira-kira napi contohnya nggih? Tapi Kak Wayan. Kalian debu apa nih? Aduh. Belum saja. Mendapatkan perhatian peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Konsep umpan. Model. Atau membuat kesepakatan kelas.
Oh, berarti pakai rambu-rambu awal berarti ya? Si namanya kita kayak gitu jadi kita Jadi kayak gitu. Oke, tiang tulis Gaskan. oke. Boleh jemput Oke. tambah ini. Tapi ini Pokok setuju. membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Ya. lanjut. Buat ya. Oh. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tulis. Menetapkan tanda prosedur. Apa ini B? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Berarti yang faktor lingkungan tuh apa tuh kira-kira Le? Wayan? Tempat yang aman, ngirim. Yang kan dah. Prasarana ya. Mengajak siswa ke tempat yang lebih aman. Oh iya. Mengatasi faktor lingkungan ya. Nah, coba masih masih benar kensing. Cocok kensing, benar dong subuh. Berarti kayak juga ya mengidentifikasi sarana yang digunakan ya. Mungkin kita berkayaknya itu. Mengatasi faktor lingkungan, mengajak serta ke tempat yang aman. Ya. Bensin. Mengatasi faktor lingkungan. Mengatasi faktor lingkungan. Menyiapkan sarana prasarana. Mungkin enggak? Nah, tuliskan jangan. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. Karena dia akan faktor pendukung. Kak Dwi Lestari kemana ini? Kok hilang? Yo anu berdagang kok batu nak begenep adab kok batu. Kayak Kak Wayan liu ngelah gedang kayaknya nih. Saja busan man ketegalan ngalin gedang. Mani abang nah saja. Wih, mantap. Kene ulan apa dan tunat muda. Nah, nih ada waktu kalau kamu melalui. Nah, Sarana prasarana tapi prasarananya aja. Lengkap nggak sarana juga nggak? Prasarana sana cocok. Ya. Prasarananya dihilangkan. Ya. Menyiapkan prasarana sana. Karena terkait lingkungan soalnya nggak? Ya. Ini C mengangkat volume gitu, menambah volume guru. Ya, boleh. Menambah volume guru. Menambah suara volume kita menambah suara. Dengan lantang. Atau mempertegas intonasi. Tadi masih tenang intinya kita lah. Nambah. Banyak Kak. Tadi. Kak Adi langsung ya presentasi. Yang share screen mantan, nyanankan Kak Wayan boleh. Nah, Bang lebih mantap pokoknya. Batak anu coba-coba yuk. Nah, asal ada nak batakon silakan Pak Wahyu, Kak Wahyu jawab. Beliwayan. Ya. Yang nak Piki itu ajak timpal masuk tuh Beliwayan. Piki. Iya.
Piking. Oh, Piking. Oh, Yogi. yogi kembar. Ah, Oh iya. beli Jago. di Jalan Ngoyong tuh. Duran di kantor Oh, desa. Wah. di kantor Perbekal ya. Oh, Piking. Oh. Yo di SD. Wiyado tuh. Ah, yo di SD ya Piking di SD Jumah deh. SD Jumah ya. Nak mulojek. Yang asan di Adi nih di SMA 2 asan, Bu. Satu. Oh, satu deh. Oh. Satu Jait. Pak Adi kan ngajarin murid SMA pada. Sing rusak mental pada. Usah pasti. Ini karena bos terus ngelemeng patuh kita dengan gitu. Ah. Apa be ngajar renang ya sini. Aneh kedua apa yang ini? Pastikan bersadik mendengar dan melihat. Dengan melihat. Mungkin cara ice breaking nih kan modal ya kata-katanya supaya fokus daden itu. Menyelangi dengan kegiatan menyenangkan itu. Apa dah? Tapi ice breaking aja gitu. Oh, tadi sih ya ice breaking. Ice breaking kan tujuannya kan siswa mendengar dan melihat ketika ngelen-ngelen. Ya untuk lebih fokus jadinya. Nah, Tapi tulisan ice breaking key, ice. Bentar. Ya pas. Pada Adi nak mesti pura-pura metakon sih padahal memastikan mantan. Nena coba ngancan coba cara Mr. Bean nih. Pura-pura blok. Apa tuh Ben? Nomor D, penggunaan waktu yang efisien. Membuat perencanaan pembelajaran. Masuk. Setuju. Penggunaan waktu yang efisien. Menyesuaikan alokasi waktu pada modul dengan pembelajaran, ya. Ya, masuk. Alokasi waktu pada modul dalam modul modul. lekar, ya. Nah, ya, dalam Lanjut. Nah, ini nomor 2 lebih menjurus sekarang lebih. Oh, Merinci. nomor 2 juga di kelompok kita nih. Nggih, 1 2 3 pada. Oh, gini. Menahapkan konten. Pentempelan gerak yang diajarkan ke apa? Urutan Kebugaran pengajaran. jasmani. Kita Tadi urutan pengajaran kelincahan kita ya. kelincahan. Berarti butir-butirnya ya. Kita kayak ini tuh. Kelincahan, kecepatan, kekuatan, Bikin apa daya satu? tahan. Kebugaran jasmani coba deh. Nasi tahu. Kebugaran Jasmani. Urutannya materi kelincahan, dan kekuatan gitu. kekuatan aja tapi ada tambahan. Nah, apa Ben? Kita gen ke bawah yuk. Kita gen ada dua kan.
Aduh, mending. Pak Bang kelompok lain Pang ada metakon yang bes sempurna senyak metakon. Kekuatan, kalau kekuatan daya tahan otot tubuh kan nggih, enggak usah nggih. Kekuatan nggih teman-teman nggih. Nah, tadi deh, kayak kan panggil. Tadi Pak Dek, tambahkan Pak Dek. Pokok ngikut. Pokok nyepan macoang, asal udah metakon silakan Kak Kadek untuk menjawab gitu. Langsung. Yang share screen Kak Wayan menyampaikan, Kak Wahyu menjawab. Sekarang Kak Dwi. Oh, berdua udah dua nih kok. Get yang menanggung mantan Kak Wayan sama Kak Ade menjawab. Aduh, ampuran iki sinyal tiangnya. Wih, gitu lonto. Ih, tawang keto Kak Dwi Lestari dini ajak pikon. Betene aduh beno. Oh, betul nih. Diki kenahan Liu. Oh, liu beno. Dan niki materi kelincahan, niki kekuatannya di bawah aja Diki nggih. Nah, tadi deh. Boleh. Oh, kita bawa itu udah ada. Misi karena titik gitu lah. Tidur nggak sayang? Tidur. Tidur sayang, kayak maksudnya. Oh, mau ketuk nih. Iya belum poyongan, iya dong. Mana tidur? Iya. Adi Om Dodek kan pas susu pun ya. Kemudian Kak Wahyu sih. Kelincahan kekuatan daya tahan. Pas. Lanjut yang dua, Gerakan apa aja nih Ben? keterampilan gerak yang diajarkan. Ini tuh deh. Bola poli, passing atas, passing bawah. Nah, Asal-asalnya curiga mani bisa ngon di materi tetap muka nih beli. masa Oh, udah. Cuma bola poli udah. isyarat. Ini. Tapi Kak Wahyu niki. Keterampilan gerak yang diajarkan mungkin apa nih Kak Wayan? Biar bisa di kanan ke isyarat yang diberikan ke kayak lari cepat mungkin ya sprint gitu ya. Lari Mungkin enggak? lari cepat isyaratnya tadi masih peluit teman. Ya. Lari cepat Deki, sprintnya tulisannya Deki. Di kanan ya, di isyarat. Deki lari cepat aja. Ya di sini lari cepat. Isyaratnya Lari cepat niku ada dalam kurung jarak pendek, kan? Jarak pendek ya pas. fluid dengan fluid. Ini betene dengan hitungan 1, 2, 3. Ini aku beli manuk nih. Apa beda senama beda? Apa lagi ya? Kini itu sing yuk baru sedia. Sing ya. Boleh. Termasuk Tersedia siap. Itu kan isyarat itu atau clue juga bisa. Baru fluid. oh aba-aba benar. Aba-aba paling atas Pak Kak Dek. Siap. Biar
Baru fluid nomor 2. Terus biar terus dan iki. Siap. Ya. Kak Dwi, Lestari, konek Wayan, tapi Apa dek ini? Apa alih aneh di permainan alih? Apa ada? permainan Kastina. Apa? Misalkan apa dia ini? bolanya benar Isyarat. strike gitu misalkan. Boleh enggak? Nah, tadi Tapi nak masih liu nih beli Wayan. Liu nih apa yang anggon bensisan? Maksud pang satu materi itu pang liuan nona. karena itu isyaratnya. Apa deh? Dari sing tayan ngajain kasti. Sing tayan. Kira-kira yang sepak bola apa kan ada isyarat? Hand ya. Kick. Ayo Kak Dek Adi, apa kira-kira Kak Dek? Num kena halu nih. Oh, lompat jauh bisa ya, tapi sing permainan ya lompat jauh. Mas kadung kesing yo yo. Nah, tadi lompat jauh tadi. Tapi busik ke ya beli. Hap kata di menang ya menolak, hap kata setelah itu ada Ben. Hap. Betul ya. Ada ya. Kak Dwi Lestari bagaimana ini? Tolong kami. Nih terke bawah nih kini yang udah nembak rot. Siap. Mantap Kak Wayan. Liu kayak penghibur Liu nih. Apa nih Ben sih nih? Dayanin menjap di samping ada LC. Enam lantai kayaknya rasaan. Apa anu nih? Swastiastu tiang piket bumun ge. Oke. Apa anu nih senam lantai? Oh, Syaratnya menekuk gitu misalkan ya. berguling gitu. Heeh. Melodi langsung aku. Melodi langsung. Semangat Ben 9 menit waktu udah deh. Mentok 2 menit kali tuh. Ending. Terus aja baru kedungu berakhir sampai 9 menit. Lewatnya nemu niki nanti. Ih, terakhir gitu. Aduh petian Ben. Oh, ten. Kelompok Nah, terakhir ke beli. Terakhir. Lari cepat. Apa nih? Renangnya. Kalau mirip tidak ada. Sing kengken nak buat dari Patuh sih. patuh renang. Aku tuh biasa ya nanu
Take your mark nih kita terus misi anu. Apa nih isyaratnya? Ada dulu anu. Lidak dulu anu. Coba Yen tiang dari yang tawang niki syaratnya hampir patuh ngajak lari cepat, cuman kata-katanya awas niku persiapan, awas. oh ya ya ya. Nah, terus Bu dek. Tuh, Cok, nah, jaga sepenggal. Niku aja yang tiang tawang niki. Ya, pas ketik. Iya. Ini niki jadi satu persiapan, awas ya atau dikira dari satu niki. Tunan dek, tun dek. Persiapan. Maksud beten persiapan, awas. Pinter sih. pistol lah ngo Pak Adi, pistol jedar. Ada dagingin ke napi di sampingnya. Suara dar. Aku ya sing tanya ngajain renang. Niko ke tawang. Nah, tuh gue dek. Sudah pas. Bagaimana untuk kelompok 1? Sudah clear Kak Fasil. Ya, mantap. Mungkin udah dibagi tugasnya untuk presentasi. Ya, biar nggak satu orang aja yang ngomong, bagi-bagi tugasnya. Atau gimana cara, silahkan diatur aja. Ya, siap Kak, siap. Ada moderatornya, boleh. Ada Oke. yang jadi penyaji, 3 orang penyaji, biar semua dapat bicara, biar nggak satu aja. Soalnya yang kelihatan di video itu hanya yang berbicara aja. Oke. Oke, siap, Kak. Ya. Waktu lagi 3 menit ya, Kak. Oke, siap.
Ampura aja bos rekan-rekan, dikit yang nyemang panak nasi dulu. Siap, lanjut. Kak, keluarin Kak. Kak, sudah semua kembali? Mana tuh Kak? Masih lagi 13 orang. Ya. Bukan Masih Tian. kurang lagi satu yang Bukan belum Tian. balik. Oke, kita tunggu dulu. Kak De Adi, oh, udah. Baik kakak semuanya, sudah semua kembali ke room ya. Oke, masih ada yang belum join lagi satu, kita lewati saja dulu. Nanti lebih lanjut kita akan
diskusi dalam presentasi ya. Nah, untuk yang pertama, kelompok yang sudah siap mungkin bisa raise hand dulu kelompoknya. Ada kelompok 1 di main room, kelompok 2 di breakout 1, kelompok 3 di breakout 2. Mungkin siapa yang mau pertama boleh, atau kita dari belakang aja, kelompok yang 3 dulu. Karena sudah sering dari kelompok 1. Gimana? Setuju? Kalau setuju berikan jempolnya. Oke, untuk waktu diskusi saya berikan waktu 7 menit masing-masing kelompok ya. Oke, silakan untuk breakout 2. Breakout 2 sudah selesai? Kelompok 3 jadinya, kelompok 3. Sepertinya belum ya. Kelompok 3 belum. Coba kelompok yang tadi agak saya lihat sudah selesai. Kelompok kedua kayaknya sudah selesai juga ya. Kelompok kedua sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah. Silakan Kak Dwi Dano bersama teman-temannya lakukan presentasi ya. Silakan Kak. Siapa yang membacakan? Nabi. Agama Nabi. Oke, siap. Kak Pande, silakan Kak Pande. Cek. Baik, terima kasih pada kakak fasilitator, kakak-kakak teman PKG hari ini. Tiang dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi yang didapatkan hari ini. Adapun nama kelompok 2, yang pertama Imade Dwi Dana Putra Susilo, yang kedua Anak Agung Ayu Putu Ari Maharani, ketiga Tiang sendiri Komang Pandi Kusuma Adi, dan yang keempat Kadek Debi Apriliawan. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A, menetapkan tanda atau prosedur. Membuat model pembelajaran yang semenarik mungkin. Selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, dari kelompok kami membuat alat peraga seperti contoh membuat bola menggunakan kertas. Yang kedua, memodifikasi ukuran lapangan sesuai kebutuhan peserta didik. Poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menayangkan slide tayangan video sebagai bahan ajar. Selanjutnya, menyajikan poster atau gambar menarik sesuai materi yang diajarkan. Poin D, penggunaan waktu yang efisien.
Yang pertama, mengurangi metode ceramah. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan aktivitas gerak dalam bentuk permainan. Selanjutnya, yang kedua, penerapan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada keterampilan gerak yang diajarkan, urutan pengajaran yang dilakukan. Contoh keterampilan gerak yang diajarkan ada yang pertama gerak lokomotor, yang kedua gerak manipulatif. Adapun gerak lokomotor, contoh permainan hitam hijau dan permainan rantai blok. Dan gerak manipulatif, lempar tangkap bola, lempar bola mengenai sasaran. Isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan untuk gerak lokomotor yang bisa digunakan isyaratnya berhenti, mulai, dan ya. Untuk gerak manipulatif yang bisa digunakan isyaratnya lempar, tangkap, dan stop. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 2 yang bisa dipaparkan. Mungkin dari teman-teman kelompok lain bisa menambahkan, yang kembalikan kepada kakak fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pandi. Nah, sekarang untuk kelompok-kelompok yang lain mungkin ada masukan dulu atau lanjut aja dulu, nanti sekalian di belakang kita masukannya. Lanjut atau gimana Kak? Lanjut Kak, lanjut. Lanjut kelompok 3. Oke, lanjut saja ya. Baik Kakak, terima kasih dari kelompok 2 sudah presentasi dengan sangat luar biasa. Kemudian sekarang lanjutkan dari kelompok yang ketiga. Pada kelompok 3 dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Kak Fasil dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 terkait dengan penyajian tugas gerak. Adapun nama dari anggota kelompok kami, itu yang pertama Ida Bagus Made Surase, yang kedua Niwayan Suparmiti, kemudian yang ketiga Agung Putu Samudarte, yang terakhir yang sendiri Ibu Eka Putra Sastrawan. Maaf niki kita Pak Putu Ari Darmasantika lupa yang menyebutkan. Nah, hasil diskusi dari kelompok kami, pembahasan yang pertama terkait dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menerapkan tanda atau prosedur. Dalam penerapan tanda atau prosedur ini, kita dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama komunikasi verbal, yang contohnya yaitu menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai, atau aba-aba siap dan mulai. Kemudian yang kedua komunikasi nonverbal, contohnya tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit yang menjadi ciri khas kita sebagai guru dalam pembelajaran PJOK. Kemudian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, pada siswa kelas bawah, kita bisa memfokuskan mereka dengan meminta mereka melakukan sesuatu dengan objek yang mengganggu mereka tersebut. Misalnya, dengan meminta mereka meletakkan bola di lantai di depan mereka, sehingga mereka lebih fokus. Nah, kemudian yang kedua, untuk peserta didik yang sudah remaja atau dewasa awal, akan lebih mudah meminta perhatian mereka jika ada yang mengganggu perhatian. Mereka kita dapat meminta peserta didik mengabaikan gangguan tersebut. Kemudian yang C,
memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini dalam memastikan peserta didik dalam mendengar dan melihat ini kita dibagi menjadi 2 tempat, pembelajaran di kelas dan pembelajaran di lapangan. Jika pembelajaran di kelas di dalam ruangan, biasanya kita menanyakan sebelum menyampaikan materi, kita tanyakan apakah suara kita sudah didengar, atau saat kita menampilkan media, apakah media yang kita tampilkan di depan sudah bisa dilihat. Kemudian bisa kita lakukan saat kita menyampaikan materi, di tengah-tengah materi, apabila sudah terdengar agak gaduh mungkin, bisa kita memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang sebelumnya disampaikan, untuk memastikan mereka apakah bisa mendengar materi yang kita sampaikan. Nah, jika pembelajaran di lapangan, nah kita bisa mengajak mereka untuk berkumpul apabila saat kita memberikan umpan balik atau menyampaikan materi. Sehingga mereka apa yang kita sampaikan itu didengar oleh anak-anak. Artinya tidak saat anak-anak disebar di lapangan kita menyampaikan materi atau menyampaikan umpan balik. Dan kita juga dapat memilih tempat yang teduh. Mengumpulkan tempat yang teduh agar anak-anak bisa lebih fokus di lapangan. Nah, kemudian penggunaan waktu yang efisien. Nah, saat penyampaian materi, jika materi yang harus disampaikan banyak dan membutuhkan waktu yang panjang, sebaiknya tidak menggunakan komunikasi verbal yang lama. Ya, mungkin lebih banyak kita prakteknya. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan ini passing dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan yang pertama ada instruksi, demonstrasi langsung, passing secara individu, passing dengan kelompok, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, kemudian yang terakhir refleksi. Kemudian yang kedua, tampilan gerak lempar tangkap bola. Itu yang pertama yang bisa kita ajarkan urutannya yaitu instruksi, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola berpasangan, penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir refleksi. Nah, selanjutnya yang ketiga, isyarat atau clue dalam pembelajaran. Seperti keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama lari jarak pendek, isyaratnya bisa kita gunakan apa-apa persiapan, bersedia, siap, atau ya, bisa menggunakan fluid, pistol, atau bendera. Kemudian dalam keterampilan gerak berirama, isyarat yang bisa digunakan yaitu berupa hitungan, tepukan, dan ketukan. Itu yang bisa saya sampaikan dari hasil kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon kepada rekan-rekan untuk menambahkan. Terima kasih. Waktu yang kembalikan ke Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Eka dengan kelompok yang ketiga, yang kedua, kelompok tiga nih ya, kelompok tiga atas presentasinya sudah lengkap sekali dan semoga dapat memberikan referensi kepada kakak yang lain untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 lakukan presentasi tentang referensi. Berbagi referensi. Silakan untuk kelompok 1. Pak Eka, silakan stop presenting presentasinya. Silakan. Baik, mohon izin Kak Fasil dan juga rekan-rekan yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 bersama rekan-rekan kelompok yang share screen.
Nah, adik-adik. Adik-adik, coba share screen gitu. Muncul ke Kak Wayan? Enggak ya? Enggak muncul. Mohon ditunggu Kak Indra. Masih belum muncul. Belum muncul nggih? Belum kan? Ya. Sudah, Dek. Sudah, Kak. Sudah, Kak Wayan. Wah. Cuma agak saru deh. Ya, sudah mulai jelas. Baik, kakak-kakak semuanya mohon izin menyampaikan hasil diskusi. Kami bersama 4 orang, pertama Gusti Ngurah Wahyu, Dwi Febrianto, Wayan Riantike, Dwi Lestari, dan Kadek Adibawa Nugraha. Di sini yang pertama menetapkan tanda atau prosedur. Di sini membuat kesepakatan kelas dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, mengajak peserta didik ke tempat yang aman, menyiapkan prasarana pembelajaran. C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini memperjelas intonasi saat menyampaikan informasi atau materi. Yang berikutnya is breaking. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini kami membuat perencanaan pembelajaran. Yang berikutnya menyesuaikan alokasi waktu dalam modul. Yang kedua, menaapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, kebugaran jasmani. Urutan pengajaran yang dilakukan, materinya kelincahan, kekuatan, dan daya tahan. Yang berikutnya, keterampilan gerak yang diajarkan, bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, passing bawah dan passing atas. Isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, lari cepat, lari jarak pendek. Isyaratnya, aba-aba, bersedia, siap, ya. Yang syarat yang berikutnya, fluid. Yang berikutnya, hitungan, 1, 2, 3. Yang berikutnya, keterampilan gerak yang diajarkan adalah renang. Isyaratnya, persiapan, awas, ya. Mungkin itu yang dapat kami kelompok 1 sampaikan. Silakan jika ada tambahan dari teman yang lain sebentar dikondisikan oleh Kak Basil. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah berkonsentrasi dengan baik, penyajiannya juga lengkap, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan inspirasi bagi kakak-kakak yang lainnya untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi adapun tujuan di sini kita berbagi referensi ini agar kita bisa berbagi pengalaman bagaimana cara-cara atau tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu agar lebih efektif dan bisa memberikan makna bagi pembelajaran bersama peserta didik. Seperti itu yang diharapkan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah bekerja dengan baik dan juga sudah maksimal dalam mengerjakan. Nah, untuk hasil kerjanya itu tolong dijadikan PDF, terus setelah dijadikan PDF kirim ke grup WA ya. Sama dengan tugas yang kemarin juga ya, sebagai nanti saya arsip bisa dikirim di WA ya, karena di LMS memang tidak ada untuk penguploadan itu, tapi saya perlu untuk data untuk laporan nantinya. Saya kira-kira kakak bisa berikan jempolnya kalau bisa. Kalau yang masih ada, oke, terima kasih. Baik kakak semuanya. Oke. Nah, untuk presentasi hari ini saya kira cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak semuanya sudah melakukan kegiatan presentasi dan penyajian dengan baik. Dan berikutnya di sini saya akan sedikit menyampaikan pesan kunci dari proses yang kita lakukan tadi, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau clue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, seperti itulah yang diharapkan dari proses berbagi referensi ini. Sehingga kita sebagai guru itu dalam mengembangkan strategi di luar modul itu dapat bisa memberikan suatu perhatian kepada peserta didik. Selain itu juga kita mengembangkan konten pembelajaran yang dimaksud di sini. Serta dapat memberikan komunikasi melalui isyarat atau clue yang baik sehingga nantinya dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Seperti itu Kak ya. Oke, kita lanjut kepada agenda yang berikutnya yaitu refleksi. Nah, untuk refleksi ada pertanyaan pemantik seperti ini. Silakan sekarang kakak tuliskan di kolom chat. Ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari penyajian materi tugas pembelajaran gerak PJOK? Nah, silakan kakak tuliskan hal-hal yang menarik tadi yang kakak dengar dari penyampaian teman-teman di kelompok lain atau di kelompoknya sendiri. Hal yang baru menurut kakak yang menarik yang kiranya bisa ini saya lakukan dan bisa saya terapkan di pembelajaran saya sehingga pembelajaran saya bisa lebih efektif dan lebih bermakna bagi peserta didik. Seperti itu. Silakan kakak semuanya bisa mulai menuliskan di kolom chat untuk refleksinya ya. Oke, gunakan pertanyaan pemantik yang ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan tuliskan di kolom chat saya. Atau ada yang mau menyampaikan langsung juga bisa. Nah, mungkin 1 atau 2 orang bisa menyampaikan secara langsung. Dipersilahkan.
Oke, sambil menunggu sedikit informasi untuk besok pembukaannya dilakukan di SMP 3 Negara ya, di Pendem. Kemudian untuk pakaian nanti menggunakan training dan atasannya boleh pakai baju olahraga. Yang penting bebas rapi ya. Nah, untuk yang di bawah besok karena sudah langsung pertemuan pertama, bisa siapkan laptop dan alat tulis dulu. Nanti kemungkinan akan disediakan juga alat tulis di sana, tapi menunggu distribusi dari Denpasar. Nah, semoga besok distribusinya lancar dan kita bisa gunakan alat-alat yang disediakan oleh BGP Bali. Seperti itu. Silakan ada yang mau memberikan refleksinya secara langsung. Mungkin dari Kak, siapa yang mau? Dari Kak Kayan atau Kak Wahyu bisa bantu Kak berikan refleksinya salah satu. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang sedikit saja memberikan pendapat refleksi ya dari apa yang sudah kita dapatkan di hari ini. Sangat luar biasa, jadi sangat bermanfaat untuk yang pribadi dan semoga nanti bisa kami terapkan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir di tugas kelompok tadi, secara pribadi tertarik atau dari 2-3 kelompok yang sudah menyampaikan, kelompok 2, kelompoknya Eka. Kak Eka itu kayaknya bagus sekali hasilnya. Katanya lengkap penyampaiannya. Mungkin itu saja, Kak Indra, dari Tiang. Baik, terima kasih Kakak Kayan atas refleksinya. Baik, mungkin cukup saja satu orang saja. Ada yang lain lagi? Boleh? Sudah cukup? Bisa, kalau sudah cukup bisa berikan jempolnya. Oke, terima kasih Kakak. Nah, untuk waktu karena tinggal lagi 1 menit saja, kita akan closing saja pada sesi hari ini. Terima kasih kakak peserta sudah saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta didik, antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak di pembelajaran kakak-kakak semuanya di sekolah. Dan pada akhirnya, saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih atas kerjasama kakak-kakak selama tatap maya pertemuan 2.1 ini. Dan setelah ini kita akan melaksanakan kegiatan tatap muka yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Oktober tahun 2024 di SD Negeri 2 Lelatang. Mohon kakak-kakak semuanya tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan juga semua bisa mengikuti kegiatan secara maksimal hingga selesainya nanti. Untuk kakak semuanya, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Coba yang Kak Indra, sedikit Kak Indra. Ya, silakan Kak. Mohon maaf teman-teman semuanya, Tiang besok seperti yang sudah sampaikan ke Kak Indra kemarin, ini anak Tiang yang kedua besok dapat jadwal dari Jero Balian. Tapi ada yang ke Jero Bali ya. Anu nakonan ada yang ke. Nyapatin lah. Nah, nyapatin berarti besok Tiang langsung datang dari Niko langsung Tiang ke SD 2 Latang ya. Oke, siap. Siap kan? Ya, terima kasih. Yang penting kakak konfirmasi lebih awal nanti. Nanti Tiang bantu sampaikan sama panitia di sana. Nanti kalau ada apa-apa yang perlu diambilkan, nanti saya bantu ambilkan. Yang lainnya bisa menyusul. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak Dwi Dano ya, tuh raise hand. Silakan Kak Dwi Dano.
Terima kasih Kak Fasil, itu raise hand yang tadi saya lupa mematikan ya. Yes, untuk waktu itu. Ya. Oke, terima kasih. Karena sudah raise hand, silahkan bantu pimpin doa kalau itu Kak. Siap Kak Fasil, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk menghadiri kegiatan yang telah kita laksanakan tadi, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Untuk doa dipersilahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk waktu yang serahkan kembali Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak semuanya. Saya ucapkan sampai jumpa di tatap muka besok dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.